kita dipukulin kalau misalnya kita salah dalam pertunjukan atau kita tidak senyum sama penonton, ya kita dipukulin. Misalkan saya kabur, tahun 86 saya kabur, baru lompat pagar, kaki masih ketinggalan, ditarik saya sama si Fran. Saya kan berdua kabur sama teman yang namanya Eva. Kita berdua ditarik, dimasukin ke dalam mobil Fuso, kita dipukulin di situ sama si Fran. Tahun 86? 86. Di mana itu, Bu? Itu di Surabaya. Waktu pentas di Surabaya? Iya, di Surabaya. Saya ditarik, dimasukin ke mobil Fuso, dipukulin saya berdua, disuruh handstand, yang tangan di bawah kaki di atas, sambil ditendangin mukanya sama si Fran. Ya berdarah-berdarah lah. Tapi saat itu tidak ada orang yang lihat ya? Nggak ada, kita bertiga doang di dalam mobil Fuso itu. Mobil Fuso itu kan tempat tidur kami, Pak. Tempat kami berganti pakaian untuk show gitu. Nah di situ saya disuruh ganti baju untuk tampil show di depan mata si Fran itu. Kita disuruh buka baju, cepet-cepet ganti baju, bersihin darah, langsung suruh tampil. Tapi kalau si Eva teman saya malah mendapatkan pelecehan lebih parah. Informasi buat teman-teman, Cak Soleh dihubungi rumah produksi atau production house dari Leo Picture. Leo Picture ini beberapa waktu yang lalu dia membuat film Bila Esok Ibu Tiada. Para pemainnya adalah salah satunya Christine Hakim, di situ ada Fedi Nuril, juga ada Amanda Manopo. Film ini menurut saya viral. Nah, jadi begini, mereka menghubungi Cak Soleh terkait berkeinginan mengangkat kisah pilu para pemain sirkus yang mendapatkan kekejaman, mau diangkat ke layar lebar, dibuat film. Mengangkat kisah penderitaan kekejaman yang dialami oleh mantan pemain sirkus yang sekarang lagi kita perjuangkan supaya ada proses hukum, supaya para pemain sirkus yang dipisahkan dari orang tua sejak balita, mereka ini mendapatkan keadilan. Teman-teman, terus terang saya dan para korban, para mantan pemain sirkus ini sangat senang bila benar nantinya kisah pilu ini, kisah tragis ini diangkat di sebuah film atau di layar lebar. Mohon dukungan teman-teman semua supaya kejahatan ini bisa mendapatkan keadilan. Kisah kelam ini bisa menjadi pelajaran bagi bangsa supaya jangan sampai terjadi lagi. Pemerintah Kabupaten Bogor turut prihatin dan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait kasus dugaan eksploitasi terhadap mantan pekerja Oriental Sirkus Indonesia yang pernah tampil di Taman Safari Indonesia di Bogor. Mewakili Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor Jore Ade menghadiri rapat koordinasi membahas permasalahan kasus tersebut. Jero Ade mengatakan Pemkab Bogor menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah karena belum mengetahui secara utuh duduk perkara kasus tersebut. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Saya disclaimer dulu bahwa di sini saya tidak membela si pelaku. Ya buat apa dibela, udah salah dibela. Lagian udah banyak juga kebongkar dan gua kesel banget, parah. Kok bisa kayak gitu? Saya pikir kayak gitu. Saya di sini nggak mau bahas kasusnya, tapi saya mau bahas yang ada yang bilang boykot, dan juga di video yang tadi ada yang komentar tutup Taman Safari. Wadaw, saya pikir di dalam itu ya, di Taman Safari, saya kasih tahu yang mungkin dia nggak pernah ke Taman Safari kali. Di dalam Taman Safari itu yang pertama itu banyak binatang atau spesies yang dirawat di situ ya, yang di dalamnya. Mau dikemanain gitu. Lagian kalau saya mau dibebasin, kalau misalnya dibilang dibebasin ke tempat ini aja, ke tempat ke alam lah, ke alam liar gitu ya. Yang setahu saya pernah dengar dari pakarnya, mungkin ahlinya kita bilang ya, itu kalau misalnya yang dari kalau saya udah terbiasa dirawat di kandang atau enggak yang sudah terbiasa dirawat gitu ya, ke alam liar tuh untuk bertahan hidupnya wah sangat kecil gitu. Tapi apalagi kalau misalnya dari kecil dan gede langsung dibebasin, wah itu sangat kecil. Sangat kecil bukan berarti nggak bisa ya, tapi kemungkinan kecilnya untuk bertahan hidupnya sangat kecil gitu maksud saya. Dan juga saya pernah dengar dari podcast bahwa di dalam Taman Safari itu ada 3.000 lebih karyawan. Nah, mau dikemanain?
Nah, kalau misalnya mau boykot atau enggak tutup Taman Safari, kasih solusinya juga dong. Jangan cuma tutup atau enggak boykot doang. Yang kepikiran dampak kedepannya tuh kayak gimana gitu. Soalnya saya seingat keinget aja ketika yang dulu ya pasti pada tahu lah. Yang pada bilang boykot gitu ya. Boykot alhasil malah beberapa karyawan malah kena PHK gitu, kena apa namanya, kena pecat gitu, jadi nggak dapat pekerjaan lagi. Mungkin ada yang dapat pekerjaan malah hasilnya lebih dikit gitu, kan kasihan gitu. Yang di dalam kita yang dimana kita nggak tahu keluarganya butuh apa gitu ya. Bilang boykot tapi giliran dikasih gratis gitu atau nggak diskon malah tambah rame gitu, bilang kan itu gratis, nggak, bukan beli gitu ya. Tetap aja itu namanya program mereka untuk iklan. Jadi kalau misalnya ya jadi bahas yang lain ya, pokoknya intinya kita jangan asal boykot tanpa solusi atau nggak tutup Taman Safari tanpa solusi. Kasihan banget binatangnya di sana ya, kasihan gitu. Apalagi karyawan ya, manusia di situ banyak banget yang butuh yang namanya menafkahi keluarganya. Di sisi lain, kasus ini menjadi pembelajaran penting tidak hanya bagi Taman Safari Indonesia, akan tetapi juga bagi seluruh pengelola tempat wisata di Kabupaten Bogor. Kami mendorong semua pihak untuk menjadikan ini sebagai refleksi agar pengelolaan wisata semakin baik ke depannya. Wisata semakin baik ke depannya tambahnya. Dia juga mengapresiasi penuh perhatian dan fasilitas yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat, termasuk dalam hal kelancaran akses wisata dan kawasan puncak. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Lo tahu nggak, dulu tuh cita-cita gue pengen banget jadi pemain sirkus, anjay. Tapi setelah gue lihat berita yang baru-baru ini viral, jadi keinginan gue untuk jadi pemain sirkus itu bener-bener redam dan nggak pengen malah. Jadi kronologinya seperti ini. Jadi ada 8 wanita parubaya yang melaporkan ke Komnas HAM bahwa kronologinya dia menceritakan tentang masa kecilnya dia dipekerjakan sebagai pemain sirkus di OCI. Jadi pemilik dan atau pengelola OCI serta Taman Safari Indonesia ini mengambil dan memisahkan sekitar 60 anak dari orang tuanya. Puluhan anak tersebut itu diambil dari usia sekitar 2 hingga 6 tahun. Dan konon katanya anak kecil yang diambil ini dijanjikan dan diiming-imingkan akan disekolahkan ke luar negeri. Pokoknya diberi pendidikan yang terbaik lah. Dan anak-anak tersebut diduga dipekerjakan sebagai pemain sirkus tanpa diupah, tidak disekolahkan, serta tidak diberitahukan identitasnya, dalam artian ini dieksploitasi. Dan salah satu dari 8 wanita parubaya ini menceritakan mereka sempat mengalami kekerasan ketika pada proses pelatihan untuk menjadi pemain sirkus sebelum mereka show. Juga ada yang dikandangin disuruh tidur bareng macan. Dan kasus ini sebenarnya sempat dilaporkan dari tahun 97 dan baru ke-up di tahun 2025 ini. Jadi menurut kalian kayak gimana, guys? Yang terakhir, dalam kesempatan tersebut, Jaro Ade juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor mendukung segala upaya mediasi dan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan. Kami percaya jika Pak Gubernur hadir dan memfasilitasi, tentu mempertimbangkan semua aspek, terutama aspek kemanusiaan. Kami sangat mengapresiasi perhatian beliau, ujarnya. Sebagai salah satu ikon wisata Kabupaten Bogor yang dikenal dengan hingga mancanegara, Taman Safari Indonesia harus terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan standar pelayanannya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.